Haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan, ada sedikit kendala teknis. Sehingga malam ini kita agak terlambat ya. Tetapi puji syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau malam hari ini saat teduh ini boleh kembali lagi di hadapan saudara-saudara dan pemirsa semua. Saya percaya itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biar malam hari ini kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera. Karena tadi sedikit ada kendala, tetapi biar kita semua malam hari ini tetap semangat. Memuji, menyembah nama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mungkin malam hari ini setiap saudara-saudara ada yang sedang mengalami masalah pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara-saudara, saya mau katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus kita baik. Jadi datang pada Tuhan, sujud di bawah kakinya, maka saya percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam setiap kita semua yang beribadah, yang mencari Tuhan, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Dan malam hari ini sama-sama kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan biar setiap kita semua boleh memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berdoa untuk memulai saat teduh bersama Pastor Yuel malam hari ini. Gimana? Aman? Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa kami yang sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami percaya ada tangan Tuhan, ada roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan saat teduh bersama Pastor Yuel malam hari ini. Biar Engkau bekerja dalam hidup kami semua. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang ikut live maupun nanti yang ikut siaran ulang di YouTube. Hamba-Mu percaya Engkau bekerja meskipun saat sedang live. Meskipun nanti ini ditonton, didengarkan dengan secara siaran ulang, tetapi hamba-Mu percaya itu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, dan kami mau meninggikan nama-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau memuji menyembah nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian yang berjudul Di Tangan-Mu. Ya, kita sama-sama sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan berjanji Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Haleluya, kami mau menyembah-Mu malam hari ini.
Karena kami tahu kemanapun kami melangkah, Engkau bersama-sama dengan kami. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan malam hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa, sembah namanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Katakan dengan iman, Yesus. Haleluya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya. Mari sama-sama kita percaya kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, katakan Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Katakan, ku menyembah, menyembahmu, ku menyembah.
menyembahmu. Katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembah namamu Yesus. Haleluya. Sekali lagi ku menyembahmu. Bamu. Haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama malam hari ini saya undang kita semua untuk kita mengangkat suara kita. Sama-sama kita sembah Tuhan kita malam hari ini. Katakan haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Yesus. Kami sembah namamu Bapa. Aku memuji kebesaranmu Yesus. Namamu yang ajaib Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Yesus. Kami sembah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami menyebut namamu sebab kami percaya di dalammu selalu ada kekuatan, di dalammu ada kesembuhan, di dalammu ada pemulihan, dan di dalammu kami percaya selalu Engkau sediakan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau menyembah namamu
sebab kasih setiamu yang besar, sebab pertolongan-pertolonganmu yang kau sudah lakukan dalam hidup kami, sebab keajaiban-keajaibanmu, kami menyembahmu malam hari ini. Yesus Tuhan, kami percaya tanganmu yang kuat, itu yang memegang kami. Lenganmu yang terajung, itulah yang menyertai kami. Haleluya, Yesus. Sama-sama datang ke hadiratnya, minta kekuatan, minta berkat, minta kesembuhan, minta jalan keluar, minta pemulihan, minta saja apapun yang dikehendaki hatimu. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti menjawabnya. Kalau kita meminta dengan sungguh, firman Tuhan berkata, saat kau mengetuk, maka pintu dibukakan. Saat engkau mencari, maka engkau akan menemukan. Saat engkau meminta, maka engkau akan mendapatkan. Bapakku, aku minta pemulihan, aku minta kekuatan di tengah-tengah segala persoalan, di tengah-tengah segala rintangan hidup kami. Karena kami percaya kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripadamu Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti menolong, Engkau pasti memberi kami jalan keluar, Engkau pasti memberi kami kesehatan, kesembuhan, pemulihan, terobosan terjadi dalam hidup kami. Itu yang Engkau janjikan bagi setiap kami yang memuji menyembah nama-Mu. Oh Yesus, aku percaya, aku percaya. Haleluya. Aku percaya pertolongan Engkau sediakan bagi setiap kami yang menyembah nama-Mu, bagi setiap kami yang berseru-seru kepadamu, bagi kami yang setia mencari wajah-Mu. Haleluya. Oh. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. 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 Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sama-sama, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi namamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami tahu itu asalnya hanya berasal daripadamu. Dan kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan sudah izinkan untuk kami alami dalam hidup kami. Biar kami semua Tuhan, melalui kejadian-kejadian di hidup kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu berdoa malam hari ini, biar setiap kami yang mendengar firman Tuhan, baik secara live maupun nanti siaran ulang di YouTube, hamba-Mu percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, dan bahkan menegur setiap hidup kami. Ketika hidup kami salah, kami tahu melalui firman-Mu, hidup kami akan dibenarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu, dan hamba-Mu terlebih yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini, dan biar kami semua malam hari ini mau menyiapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau terima kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.
shalom, shalom. Puji Tuhan, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Dia sungguh layak menerima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Amin. Yang setuju Tuhan kita hebat, yang setuju Tuhan kita besar. Sama-sama kasih like, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa setiap firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan malam hari ini judulnya adalah hati-hati dengan nasihat. Ya, sama-sama sama saya katakan hati-hati dengan nasihat. Saudara-saudara yang di rumah 2, 3. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Mungkin saudara-saudara ada yang bertanya kepada saya, ini firman Tuhan kok pertama kali saya dengar judulnya agak unik. Karena mengapa? Karena firman Tuhan biasanya malah kita disuruh mendengarkan nasihat. Tetapi ini kok unik, kita malah disuruh untuk hati-hati dengan nasihat. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu malam hari ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara mengapa kita harus hati-hati dengan nasihat. Ada kebenaran-kebenaran yang sangat indah yang Alkitab singkapkan kepada kita malam hari ini untuk kita dapat mengerti mengenai kebenaran-kebenaran tentang nasihat. Dan saya berdoa firman Tuhan hari ini menjadi jawaban buat saudara-saudara. Nah saudara-saudara, di akhir zaman ini kita semakin punya alat-alat yang mendukung kita untuk kita bisa menemukan nasihat-nasihat. Kalau zaman dulu seringkali kita mendengar nasihat hanya dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin itu dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari orang yang sudah kita percayai. Dan di sekarang ini, di zaman ini yang makin maju, makin canggih, kita bisa menemukan nasihat di berbagai platform, di media sosial seperti YouTube, seperti Facebook, Instagram, podcast. Saudara-saudara bisa temukan berbagai macam atau berbagai jenis nasihat di sana. Nah, saudara-saudara bisa temukan nasihat-nasihat melalui quote-quote mungkin yang ada di WA saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita semua di zaman ini sangat banyak menerima. Ya, kita semua akhir-akhir ini menerima arus nasihat, bukan hanya arus informasi, tetapi arus nasihat yang begitu banyak di sekitar kita. Nah, padahal saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tidak semua nasihat itu patut kita dengarkan. Ya. Mengapa tidak semua nasihat patut kita dengarkan? Nah, kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan malam hari ini. Mazmur 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana kamu berani berkata kepadaku. Garis bawahi kata-kata itu. Terbanglah ke gunung seperti burung. Ayat yang kedua. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang Alkitab mau sampaikan kepada kita malam hari ini? Jadi begini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada banyak orang-orang yang berani berkata kepada kita, atau banyak orang yang berani memberikan nasihat-nasihat kepada kita, yang kadang-kadang nasihatnya itu adalah nasihat-nasihat yang bodoh. Nasihat-nasihat yang tolol, saya katakan. Mengapa saya katakan bodoh dan tolol? Karena saudara-saudara, nasihat-nasihat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kebenarannya apa, saudara-saudara? Yang pertama saya catat bahwa tidak semua nasihat itu baik.
Katakan sama-sama, tidak semua nasihat itu baik. 2, 3. Tidak semua nasihat itu baik. Ada nasihat yang memang benar-benar baik, tetapi ada nasihat yang kelihatannya baik, tetapi ujung-ujungnya membawa kita kepada kehancuran. Itu sebabnya tadi saya mohon maaf berkata agak sedikit kasar kepada kita semua. Ada nasihat-nasihat yang bodoh, ada nasihat-nasihat yang tolol. Mengapa? Karena itu membawa kita kepada kehancuran. Kalau saudara-saudara lihat di ayat ini, ada orang-orang yang berani menasehati Daud, berkata demikian, terbanglah ke gunung seperti burung. Artinya apa? Kalau kamu ada masalah, lari aja, gak usah hadapi masalah itu. Ngapain kamu hadapi masalah itu? Ngapain Anda peduli sama masalah itu? Kalau di rumah tanggamu ada pertengkaran, cerai aja. Kalau papa mamamu berantem, cerai aja. Kalau kamu punya utang, gak bisa bayar, udah lupain utangnya. Ini saya bilang, nasihat-nasihat yang gak baik. Sepertinya baik, sepertinya enak buat kita. Kita dengar nasihat-nasihat yang sepertinya nyaman buat kita. Tapi kita tahu bahwa nasihat itu, sebagai hamba Tuhan saya katakan, nasihat-nasihat yang bodoh dan tolol. Nasihat yang gak baik. Maaf kalau harus sekasar ini bilang. Ya, karena ada banyak orang, saudara-saudara, yang mendengar nasihat, suka mendengar nasihat. Tapi orang itu tidak mau menyaring nasihat-nasihat yang diterimanya. Dia anggap, oh semua orang ini nasihatnya baik untuk saya. Oh tidak, firman Tuhan dengan jelas. Ada orang yang memberikan nasihat yang gak baik. Terbanglah ke gunung seperti burung. Kita disuruh untuk lari dari masalah kita. Kita disuruh untuk tidak bertobat. Kita disuruh untuk tetap ada hidup dalam dosa. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Kita kembali lagi lihat ayat Alkitab. Mereka memasang anak panahnya pada busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Artinya apa? Ada banyak nasihat-nasihat yang berkata, wah kamu ini orang yang baik. Kamu ini orang yang jujur. Tapi lihat, kamu di tempat kerjamu, wah kamu malah dimusuhi banyak orang. Wah kamu ini orang yang luar biasa. Kamu ini orang yang gak pernah melakukan sesuatu hal yang gak baik. Tapi lihat, hidupmu miskin. Tapi lihat, kamu rumah aja gak punya. Ada banyak nasihat-nasihat yang justru sepertinya baik. Lalu kita tahu, ya orang-orang yang biasa ngomong gini lalu ujung-ujungnya apa? Dia bilang, udah deh, dikit-dikit aja korupsi sih, bolehlah. Kita kan masih hidup di dunia, kita kan perlu uang, kita kan punya keluarga, kita kan punya istri, kita punya anak. Udahlah korupsi-korupsi dikit gak apalah. Udah deh jajan dikit, gak apa-apa deh. Udah deh suap-suap aja dikit gak masalah, gak masalah. Toh semua orang juga menyuap, toh semua orang juga melakukan hal yang sama. Ngapain kita hidup benar-benar, ngapain kita hidup takut akan Tuhan, ngapain kita hidup seturut firman Tuhan. Ada nasihat-nasihat yang sepertinya baik, tapi ujungnya maut. Nah oleh sebab itu, malam hari ini, saya mau berkata kepada saudara-saudara, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, saudara-saudara pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan, hati-hati dengan setiap nasihat. Minta Tuhan untuk kita dapat menyaring mana nasihat yang benar, mana nasihat yang tidak benar. Ya, minta Tuhan memimpin kita. Karena Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu. Alkitab saya dan saudara-saudara sama-sama mengajarkan kepada kita untuk mengujilah segala sesuatu. Artinya apa? Kalau kita terima nasihat, jangan kita telan mentah-mentah. Jangan kita terima nasihat itu mentah-mentah. Di YouTube ada orang bilang nasihat, wah kalau kita ini hidup di dunia ini ya gak bisa pakai cara-cara firman Tuhan. Kita di dunia ini ya harus hidup pakai cara dunia. Ingat bos, kaki kita masih menginjak tanah. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sepertinya baik, sepertinya benar.
Tetapi ingat, itu bukan nasihat yang baik. Apalagi kita tahu sekarang ini, wah banyak sekali homoseksual, lesbi, LGBT, sesama jenis. Lalu mulai pakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan hal-hal tersebut. Katakanlah, wah kita memang dari lahir sudah bawaannya perempuan. Wah kita kan memang dari lahir bawaannya dari laki. Kita dari lahir diciptakan perempuan. Cuma waktu keluar kebetulan aja. Kelamin kita nggak sesuai dengan ciptaan kita. Pakai ayat firman Tuhan, kasih nasihat. Dalam nama Yesus, saya mau katakan. Ada banyak orang di akhir zaman ini yang memberikan nasihat, yang kelihatannya benar, kelihatannya baik, pakai ayat firman Tuhan. Tapi ujungnya menghancurkan. Oleh sebab itu, ujilah segala sesuatu, firman Tuhan katakan. Ketika Anda mendengar nasihat di YouTube dimanapun itu, tanya Tuhan, doa, konfirmasi. Tuhan, benar gak ini nasihat yang sudah dikasih ke aku? Benar gak ini nasihat sudah sesuai dengan firman-Mu? Benar gak ini nasihat ini sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Saudara-saudara, kalau kita konfirmasi, menguji setiap nasihat yang ada kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya, engkau akan menemukan jalan keluar. Engkau akan menemukan jawaban dari Tuhan. Sehingga hidupmu tidak akan terantuk. Hidupmu akan terus naik, tidak akan pernah turun. Hidupmu akan menjadi kepala bukan ekor. Karena engkau semua punya nasihat yang benar-benar baik. Bukan yang sepertinya baik, tapi ujungnya kepada kehancuran. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Tadi yang pertama, tidak semua nasihat itu baik. Yang kedua, tidak semua orang, sekali lagi saya ulang, tidak semua orang bisa memberi nasihat. Semua orang di dunia ini punya mulut. Semua orang di dunia ini bisa bicara. Hanya orang-orang, mohon maaf, yang gak bisa bicara, orang yang bisu. Itu yang gak, hanya orang yang punya kelemahan seperti itu mungkin yang tidak bisa bicara. Tapi semua orang normal pada umumnya punya mulut. Dia bisa berbicara, dia bisa berpendapat, dia bisa memberikan nasihat. Saudara-saudara, tapi tidak semua orang nasihatnya perlu kita dengar. Ya, semua orang boleh punya mulut, semua orang boleh bicara. Tapi saya mau katakan malam hari ini, tidak semua orang boleh memberi kita nasihat. Kalau saudara-saudara lihat di Alkitab, ada seorang raja. Ini raja anaknya Salomo, namanya Rehabeam. Dia mendengar nasihat dari orang-orang yang salah. Orang-orang yang seharusnya tidak berkompeten untuk memberikan nasihat, tetapi Rehabeam malah menunjuk atau memilih nasihat orang-orang yang tidak berkompeten itu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Sejak Rehabeam memilih nasihat orang-orang yang tidak berkompeten, kerajaan Israel menjadi terpecah. Ada kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Jadi apa pelajarannya? Kita bisa belajar bahwa tidak semua orang bisa memberikan nasihat. Kalau kita mau cari nasihat, lihat background orang itu dulu. Lihat siapa dia. Kalau saudara-saudara mungkin cari nasihat di media sosial, saya mau katakan itu tempat yang paling berbahaya. Mengapa? Karena ada banyak orang yang memberikan nasihat. Ada banyak orang-orang yang memberikan saran, memberikan bahkan firman Tuhan yang sebetulnya salah, yang sebetulnya gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kalau itu dari akun-akun yang gak jelas. Saya paling sedih kalau melihat ada orang yang follow akun, lalu akun itu memberitakan firman, tapi profilnya akun itu gak jelas. Siapa orang di balik akun itu gak tahu orangnya siapa. Tapi sok-sokan ngajar firman. Sok-sokan kritik hamba Tuhan. Sok-sokan kritik gereja. Sok-sokan memberi nasihat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita di zaman ini harus hati-hati. Gak semua orang
kita perlu dengar nasihatnya. Karena memang tidak ada orang yang, maksud saya begini, karena memang Tuhan pilih orang-orang yang tepat. Tuhan tentukan orang-orang yang bisa memberikan kita nasihat. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang bisa memberi nasihat itu? Tentu orang-orang yang punya kapasitas. Tentu orang-orang yang punya kemampuan. Orang-orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, jangan dengarkan sembarang orang. Lihat siapa? Anak muda. Jangan dengarkan hanya nasihat-nasihat dari quote-quote media sosial. Banyak nasihat yang menyesatkan. Banyak nasihat apalagi di YouTube, podcast-podcast, orang ngobrol, banyak nasihat-nasihat yang gak baik. Yang baik ada, saya katakan ada. Tetapi yang gak baik, jauh lebih banyak. Nah, anak-anak muda lalu saya harus cari nasihat di mana dong pendeta? Cari nasihat kepada orang tuamu. Apalagi kalau orang tuamu setia ke gereja, menjadi pelayan Tuhan. Orang tuamu setia ikut menara doa, orang tuamu setia ikut saat teduh. Dengarkan nasihatnya. Tapi kan saya nggak punya orang tua yang seperti itu. Orang tua saya wah kacau hidupnya. Dia malah ngajari saya hal-hal yang nggak benar. Pak, Bu, kalau ada orang tua seperti itu bertobat. Engkau harus jadi teladan buat anak-anakmu. Tapi kalau anak-anak muda nggak punya orang tua yang benar, cari nasihat kepada hamba-hamba Tuhan. Orang yang dipercayai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau engkau mungkin selain hamba Tuhan, siapa? Ya tanya sama orang-orang yang lebih tua daripadamu. Tanya gurumu, tanya orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Tanyalah kepada orang-orang yang tepat. Terakhir saya mau katakan bahwa orang yang salah akan memberikan nasihat yang salah. Tetapi orang yang tepat tentu akan memberikan nasihat yang tepat. Jangan salah pilih orang untuk memberi nasihat. Sepertinya sepele, kayak cuma omongan aja. Tapi lihat, omongan itu bisa menghancurkan, tapi juga bisa menghidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini sama-sama kita terima dua kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa tidak semua nasihat itu baik. Dan tidak semua orang bisa atau boleh memberikan nasihat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami dikuatkan. Kami diberkati. Kami percaya, kami belajar untuk mau mendengar nasihat yang benar. Yaitu dari firman-Mu. Seperti malam hari ini kami menerima nasihat dari firman-Mu. Dan kami mau aplikasikannya dalam hidup kami. Di hidupan kami tidak akan mencari nasihat dari orang-orang yang salah. Dari orang-orang yang gak benar. Dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kami tidak akan terima itu. Karena kami tahu itu pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih mendengar nasihat-nasihat di media sosial, nasihat di YouTube, nasihat di Facebook, atau dimanapun itu berada, nasihat orang-orang yang kami kenal daripada mendengar nasihat daripadamu. Ampuni kami ya Bapa. Dan biar malam hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kami mencari dan Engkau mempertemukan kami kepada orang-orang yang tepat. Supaya kami menerima nasihat yang tepat. Supaya kami punya nasihat yang terbaik. Dan kalau kami punya nasihat yang terbaik, kami yakin dan percaya hidup kami pun akan jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua. Sepanjang malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar saudara-saudara semua kuat dan tetap sehat. Saudara-saudara sehat jasmani, sehat rohani. Itu lebih penting. Karena kalau rohani sehat, jasmani pasti sehat. Haleluya. Sampai ketemu lagi besok. Ada menara doa. Saya besok ikut menara doa jam 11 di Instagram dan di Facebooknya saja.
AGCC Kudus, dan Instagram nggak ada. Besok Menara Doa jam 11, hanya Facebook saja. Dan malamnya kita tetap ada saat teduh bersama Pastor Yuel. Ajak teman-teman, saudara-saudara, kirimkan banner yang sudah saya kirim di grup. Saat teduh ini saudara-saudara bisa share juga ke orang-orang terdekat saudara-saudara, agar kita semua dipakai Tuhan menjadi alatnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.